selamat datang kembali. Aku Chrissy Basil. Di video sebelumnya kita udah membahas tentang berkolaborasi dengan digital platform. Dan di video kali ini kita akan membahas lebih banyak tentang gimana sih tantangan menjadi fashion designer, terutama di era digital. Untuk sampai di titik sekarang ini, aku juga mengalami banyak banget tantangan yang aku lewatin. Pertama, emang menurut aku yang paling susah itu pasti memulainya, karena kita harus nge-build trust-nya. Kita harus membangun kepercayaan itu, tapi di mana pertama kali ini pasti kita juga kadang bingung mau mulai dari mana gitu, dan orang lain pun nggak tahu kita siapa, brand kita seperti apa, dan produk kita tuh bagus apa enggak sih, itu yang benar-benar harus kita build dulu dari awal. Dan PR kita pasti lebih banyak, karena kita harus explore lebih banyak, kita harus tahu gimana sih cara mencari trafficnya, bangun awareness-nya, brand image-nya, sampai kita bisa menjual produk itu sendiri. Dan menurut aku bangun trust itu sendiri tuh butuh investasi jangka panjang. Kita nggak bisa berharap kita endorse orang 1 kali atau 2 kali, terus kita berharap kita udah balik modal, atau itu ada pengaruhnya langsung. Padahal untuk membangun branding image itu kita butuh akumulasi jangka panjang dari orang-orang yang pernah kita pakai, kolaborasi yang pernah kita jalanin, event yang pernah kita buat, lalu prestasi apa aja yang pernah brand kita capai. Itu semua tuh akumulasi proses dan orang-orang yang udah pernah kita pakai dan menjadi reputasi dari brand itu sendiri. Untuk membuat konten sendiri dalam hal TikTok marketing ini juga butuh proses, dan menurut aku setiap orang juga punya learning curve-nya masing-masing. Untuk aku sendiri, dari aku pertama kali explore itu nggak langsung FYP, jadi aku bikin banyak banget konten sampai kalau nggak salah waktu itu konten ke-30 baru mulai FYP, itu pun nggak tinggi. Dan di situ kita juga dituntut harus konsisten dalam bikin konten supaya bisa naik terus FYP-nya. Dan waktu aku explore pertama kali ini, aku kan belum tahu cara main algoritma seperti apa. Jadi ketika aku share ini ke adik aku yang cewek, habis itu dia coba apply cara-cara untuk bisa FYP ini ke kontennya dia, akhirnya benar konten dia ke-18 ini udah FYP. Jadi dia lebih cepat lagi, dan waktu aku ngasih tahu tentang cara bermain algoritma TikTok ini ke adik aku yang cowok, akhirnya benar kayak dia baru cuman ngepost ke 1, 2, 3 konten itu udah bisa langsung FYP. Jadi yang penting selain kita mengerti cara mainnya, kita juga mesti konsisten dan kita harus terus mengasah kreativitas kita dengan dengan sebanyak mungkin research konten-konten yang FYP itu seperti apa supaya bisa naik terus dan bisa meningkatkan branding kita. Tapi menurut aku jangan khawatir, karena semua cara main setiap platform itu bisa kita pelajari dan setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Tantangan kedua itu kita selalu pikir kalau bisnis itu yang paling sulit tuh di awal mulainya aja gitu. Padahal sebenarnya enggak. Bisnis itu roller coaster dan akan selalu ada ups and downs-nya gitu. Jadi tantangan itu nggak pernah habis, uncertainty. Jadi ketidakpastian, perubahan, disrupsi itu akan selalu ada. Apalagi di zaman digital era seperti sekarang ini yang perubahan itu jalan terus-menerus gitu. Dan di sini kita dituntut supaya kita tuh bisa nyaman dengan perubahan itu, dan itu membuat kita tuh jadi lebih mudah untuk beradaptasi. Dan di situ kita akhirnya bisa melihat setiap masalah itu menjadi peluang buat kita. Setiap kita merasa kayak kita udah mengalami yang terburuk, sebenarnya tuh enggak. Yang terburuk itu tuh masih banyak, dan kita tuh butuh komitmen jangka panjang untuk bisa bertahan. Dan ketika kita mau bisa berkomitmen itu, akhirnya kita menjadi selalu lebih kreatif daripada orang lain, dan kreativitas itu yang bikin kita selalu bisa menavigasi bisnis kita ini dan kita selalu menang. Ketiga, menurut aku tren itu perubahan sekarang itu cepat banget, bener-bener terutama di era digital, kadang-kadang pun bisa dalam satu waktu itu ada beberapa tren yang berjalan berbarengan. Jadi penting banget kayak untuk menjalankan bisnis apapun, menurut aku nggak cuma ready to wear maupun custom, kita harus punya kerendahan hati buat belajar terus supaya kita bisa tahu, ngikutin perkembangan zaman, tren yang ada sekarang seperti apa. Jadi dengan kita punya informasi dan knowledge lebih daripada orang lain, kita tahu ke depannya itu kita harus bikin seperti apa. Kita jalanin terus dan kita bisa bikin target terus, kita tahu visi dan misi kita tuh ke depannya akan seperti apa. Zaman sekarang, hal yang terbaik yang bisa kita lakukan itu kalau bikin collection itu jangan terlalu lama, karena kita dengan perubahan-perubahan tren itu kita mesti cepat untuk dapat feedbacknya. Kita harus evaluasi terus dan kita mesti dapat validasi dari market ini tuh lebih cepat lagi gitu. Jadi ketika kita udah bikin collection ini, kita coba langsung launch aja, terus kita lihat kayak dari market seperti apa feedbacknya.
yang kita tahu memang disukai oleh market kita modifikasi terus, kita jalankan dan kita launch lebih banyak lagi. Tapi yang memang market kita nggak suka, kita stopin dan jangan dilanjutin. Dan itu yang mungkin kalau di startup namanya sistem kerja yang agile. Jadi feedback itu konstan, kita nggak perlu nunggu terlalu lama, kita tes, lalu kita analisa, kita evaluasi, terus kita tes lagi dan begitu terus. Jadi perkembangan sebuah perusahaan itu, marketing atau produk atau apapun itu bisa cepat berkembangnya. Kalau untuk aku sendiri, pertama kali launching juga aku belum tahu mana yang bisa menjadi ciri khas Advezo, terus mana yang market aku suka dan apa yang mereka nggak suka. Jadi pertama kali banget itu ngeluarin tuh satu collection cuma 10. Dari 10 ini masih tahap pencarian jati diri, kita launch aja semuanya dengan bahan yang berbeda, desain yang berbeda, pokoknya semuanya itu cukup beragam. Sampai terus kita tahu kayak, oh dari 10 ini misalkan ada satu yang ternyata demand-nya itu kenceng, market itu suka. Akhirnya satu inilah yang kita coba kembangin terus, kita modifikasi terus, kita keluarin lagi collection yang serupa seperti yang satu desain ini, dan akhirnya sampai kita menemukan jati diri Advezo itu dengan style kimono dress. Dari pengalaman aku sendiri, setelah udah jalan bikin 2 kali collection, di desain ketiga itu akhirnya aku udah bisa nemu, oh ternyata market aku nih bisa dijalankan dengan ciri khas kimono dress. Dan nggak sampai di situ aja, di luar pencarian jati diri, menurut aku research dan eksplorasi ini harus terus berjalan terus. Jadi kita tetap selalu evaluasi. Kalau perlu tuh evaluasi nggak cuman kita bikin evaluasi bulanan, tapi mingguan, harian itu setiap hari kita tetap lakuin evaluasi. Pasti dari ada pembelian kita dapat feedback dari customer service kita, dari customer ini ngomong apa sih, apa yang mereka suka, komplainan mereka gimana, dan feedback inilah yang kita ambil terus buat kita improve desain kita. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya penting banget kalau kalian masih punya banyak waktu untuk eksplor segala hal, supaya kalian tuh bisa tahu kelebihan dan kekurangan kalian, bisa tahu passion kalian di mana. Jadi ketika kalian tahu passion kalian, bisa bekerja sesuai dengan passion kalian. Kalian bisa mencintai apa yang kalian kerjakan. Tapi ada orang-orang yang ngerasa kayak mereka nggak bisa nih menemukan passion mereka tuh apa. Jadi akhirnya ya udah nerima aja jalanin kerjaan yang mereka kerjakan. Tapi nggak apa-apa, tetap kalian bisa belajar untuk mencintai pekerjaan apapun yang kalian lakukan. Dan dari situ pasti kalian bisa ngerasa kayak kalian tuh nggak pernah capek gitu untuk ngerjain itu semua karena kalian tuh mencintai itu. Dan ketika mencintai juga, kita tuh selalu bisa ngambil tanggung jawab lebih gitu. Kita bisa selalu ngasih 110%. Akhirnya kita juga punya nilai yang lebih daripada yang orang lain lakuin gitu. Jadi itulah yang kayak bisa bikin kita terus bertahan jangka panjang karena kita bisa mencintai pekerjaan kita. Nah, ini dia penjelasan aku tentang tantangan yang aku hadapi selama menjalani karir sebagai fashion designer. Aku juga udah ngebagiin tips dari aku, dan sekarang aku ada challenge nih buat kalian. Gimana cara kalian mempersiapkan diri buat menghadapi tantangan yang udah aku ceritain tadi? Share di kolom komentar ya. Di video selanjutnya, kita akan merangkum semua hal yang udah kita bahas di video-video sebelumnya.